Oke, yang selanjutnya itu ada rumput pacong ya. Rumput pacong itu merupakan persilangan antara rumput gajah dengan rumput Penicetum glaucum yang dikembangkan oleh Profesor Kailes Kiotong di daerah Pak Chong, Thailand. Nah, makanya namanya rumput Pak Chong ya, dari negara Thailand. Nah, jadi persilangan tersebut menghasilkan rumput yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Di samping itu pula memiliki kualitas yang sangat baik. Produksi rumput pacong ini ya sangat tinggi jika dibandingkan dengan rumput yang lain. Jadi produksinya ya itu bisa sampai 1.500 ton per hektar per tahun. Nah, hal ini tentu bisa saja jauh di atas produksi dari rumput-rumput yang ada tersedia saat ini. Nah, kenapa dia di samping produksinya yang tinggi ya, rumput pacong ini memiliki kadar protein yang tinggi juga, teman-teman ya. Protein kasar yang sangat penting bagi hewan ternak ya untuk produksi daging maupun yang susu. Nah, jadi dengan penggunaan ini ya sangat bagus ya. Sudah banyak saya baca ya, saya khususnya di jurnal-jurnal internasional ya, itu sudah banyak banget ya produksi penelitian-penelitian yang menggunakan rumput pacong ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca lebih lengkap. Nah, rumput pacong ini itu sangat tahan terhadap kekeringan sehingga dapat ditanam di daerah yang kondisi alamnya berbeda-beda. Nah, cara tanamnya bagaimana? Cara tanamnya itu juga sangat mudah. Cukup menggunakan stek ya. Jadi kita stek 2 sampai 3 ruas ya. Jadi kayak kita nanam singkong ya. Jadi sangat mudah kan, kita nanam singkong pernah kan? Nah, itu sekitar 2 sampai 3 ruas saja baru kita tancapkan ke tanah. Nah, apa sih keunggulan dari rumput pacong? Jadi keunggulan dari rumput pacong itu adalah sebagai makan ternak, teman-teman ya. Nah, karena memiliki kadar protein yang tinggi yaitu sekitar 16,45%. Nah, yang artinya dia lebih tinggi dari rumput odot sekitar 11,6% dan rumput Taiwan sekitar 13%. Nah, dari perbandingan tersebut ya dapat dipastikan hewan ternak akan terpenuhi nutrisinya dan lebih cepat gemuk pada saat proses pemeliharaannya. Nah, kemudian ya kadar protein yang tinggi pada rumput pacong juga sangat penting bagi hewan ternak ya, terutama bagi sapi perah. Nah, bagi teman-teman yang orang tuanya atau sedang berbisnis sapi perah ya, ini sangat baik sekali menggunakan media pakan ya, menggunakan rumput pacong. Nah, intinya pacong ini memiliki kandungan protein yang lebih banyak daripada rumput yang lainnya dan disukai sama rumput ternak. Nah, rumput pacong ini dia bisa tumbuh ya hingga 5 meter, teman-teman ya, bayangkan. Nah, dia bisa tumbuh hingga 5 meter, terus daun dan batangnya tidak memiliki bulu. Nah, sehingga sangat disukai oleh hewan ternak. Nah, ya kan? Nah, itu. Nah, hal ini dikarenakan daun yang tumbuh bulu-bulu halus biasanya membuat gatal-gatal ketika dimakan. Makanya kalau misalkan kita memberikan rumput ya yang ada bulu-bulunya, nah itu biasanya hewan dia termasuk hewan ruminansia itu banyak menolak karena bisa membuat gatal-gatal di tenggorokan si hewan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, produksi rumput pacong itu lebih tinggi ya di antara rumput yang lainnya selama ini. Nah, jadi sekitar 1.500 ton per hektar. Nah, kalau misalkan odot itu 350 ton per hektar, rumput Taiwan 400 ton per hektar. Nah, walaupun secara saintifik rumput pacong memiliki jenis spesies yang sama dengan Nipper India atau Nipper dari Taiwan, tetapi di antara ketiga jenis rumput tersebut, Nipper pacong dianggap oleh peternak sebagai makanan ya, atau jenis yang mampu menghasilkan pangan secara langsung bagi ternak. Nah, jadi yang paling jos ya. Kemudian
Yang kelima, ciri dari khas rumput pacong ini adalah umur yang panjang, di mana pertumbuhannya bisa sampai 9 tahun, teman-teman ya. Jadi bisa sampai 9 tahun. Bayangin aja. Nah, kemudian bisa dipanen 40 sampai 50 dipanen setiap 40 hingga 50 hari setiap waktunya ya. Rumput ini juga perlu disiram 1 minggu sekali kalau tidak ada hujan. Nah, selain itu rumput pacong juga tidak mempunyai duri. Nah, sehingga ternak itu mudah mengkonsumsi dan memudahkan para peternak saat pemanenan. Nah, itu untuk rumput pacong.